Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan UGM, kembali lagi di acara podcast UGM. Perkenalkan, saya Zamzam Mashan. Saya adalah alumni UGM ke-23 dan sekarang adalah pendiri dari HJM Group, suatu usaha di bidang UMKM terkhusus tentang bidang elektronika. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu adalah soal ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan seperti kita ketahui dengan segala lika-likunya, dengan segala bombastisnya, telah memberikan dampak yang besar baik di bidang politik, hukum, maupun ekonomi. Pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Untuk saat ini, mari kita coba berangan-angan, kita sebagai seorang pekerja yang berusaha untuk menghidupi kehidupan kita dalam suatu usaha, suatu perusahaan. Suatu perusahaan itu tentu membutuhkan banyak pekerja, kemudian pekerja itu bernegosiasi soal gaji dan lain-lain. Kemudian mereka juga bisa berkumpul dan kemudian mendirikan suatu organisasi pekerja. Hal yang fundamental yang ingin coba saya kulik di sini adalah tentang hubungan industrial. Suatu hubungan yang terjadi dalam konsep industrialisasi dan konsep ketenagakerjaan. Mungkin kawan UGM telah mengetahui bahwa yang namanya pekerja selalu berada di bawah pengusaha. Karenanya mungkin jika kawan UGM bernegosiasi tentang gaji, syarat kerja, dan lain-lain, tentu akan sangat-sangat sulit bila tidak memiliki organisasi tenaga kerja yang bisa membantu untuk kawan UGM dalam rangka menegosiasikan gaji dan syarat kerja. Kawan UGM, perlu diketahui bahwa hubungan industrial itu adalah suatu hubungan yang sifatnya itu konflik. Selalu ada konflik di antara pengusaha, pekerja, bahkan juga negara. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya lahir dari rahim yang berbeda. Pengusaha ingin mendapatkan keuntungan besar dengan segala efisiensi atau penghematan yang bisa dilakukan. Untuk itulah, makanya dikenal adanya upah minimum. Di sisi lain, kebutuhan yang ingin diberikan kepada pekerja juga harus dibatasi. Dan pekerja juga memiliki hak untuk bernegosiasi. Bayangkan jika kawan UGM dalam suatu pekerjaannya, dalam lingkup hubungan industrial, mengenal konsep seperti ini dan selalu beracap kali menerima konsep konflik seperti ini. Perlu kawan UGM ketahui bahwa hubungan industrial ini sebenarnya dilindungi oleh Pancasila. Kenapa seperti itu? Kita harus tahu, dari nature-nya, pengusaha itu selalu ingin sekali mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Konsep ini, jika tidak dibatasi, akan membawa kepada keserakahan. Tapi juga tidak salah juga bahwa kemudian bila pekerja berdasarkan keinginan kebutuhan hidupnya, bernegosiasi tentang upah maupun syarat kerja. Tapi juga kembali lagi, jika upah yang diminta terlalu besar, tentu itu sangat tidak diinginkan oleh pengusaha. Oleh karena itulah, kawan UGM, hubungan industrial itulah lahir untuk mengimbangi kedua hal itu. Negara adalah sosok di tengahnya. Bisa dikatakan sebagai seorang bapak yang menjaga kepentingan kedua anaknya, agar tidak bertikai dan kemudian mengakibatkan kerugian. Kawan UGM, dalam konsep-konsep yang ingin saya jelaskan dalam hubungan industrial ini, kita jangan pernah lupa falsafah hidup kita, gotong royong. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana pekerja dan pengusaha bisa lebih mendapatkan harmonisasi dan kemudian juga bisa mendapatkan ketenangan. Untuk mendapatkan untung bagi pengusaha maupun untuk bisa bekerja dalam pola kerja yang damai dan bisa untuk job security di masa depan. Undang-Undang Dasar kita pun juga telah melindungi konsep ini di pasal 27 ayat 2, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja. Tapi kawan UGM juga jangan lupa bahwa dasar untuk semua ini juga kita harus melihat prinsip
ekonomi kita. Di mana prinsip yang ada, efisiensi menjadi kunci bagi pengusaha untuk bisa membatasi siapa yang boleh bekerja, siapa yang boleh tidak bekerja di tempat dia punya usaha. Dan kalau sudah bekerja, kemudian sudah memiliki job security, jangan pernah juga dilupakan bahwa kewajiban agar negara itu tetap ada, yaitu membayar pajak. Konsep besar inilah yang kemudian menjadi dasar hubungan industrial dalam konteks Pancasila maupun konstitusi kita. Kawan UGM, izinkan saya mengambil contoh seperti ini. Apabila ada orang kawan UGM yang bekerja mungkin baru fresh graduate dan kemudian ingin bernegosiasi gaji di tempat usaha atau tempat di mana dia ingin bekerja, di mana pengusaha itu juga memiliki bidang usaha yang diinginkan untuk pekerja itu datang dan kemudian bekerja padanya. Jangan pernah melupakan bahwa konsep dalam pekerja itu adalah organisasi pekerja untuk melindungi hak dan kewajiban kawan UGM. Apakah pengusaha juga memiliki itu? Iya, pengusaha pun juga memiliki itu. Karenanya dikenal juga istilah organisasi pengusaha. Dua elemen inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa hubungan industrial itu lahir karena sesuatu yang sifatnya makro dan melibatkan banyak hal. Karena nanti baik organisasi pengusaha maupun organisasi pekerja akan banyak sekali lingkup permasalahannya. Sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Peran negara disinilah yang kemudian menetralisir dan menjaga keseimbangan kepentingan dari kedua pihak itu. Jadi, kawan UGM, mohon dipahami dan agar bisa dimengerti bagaimana hubungan industrial ini lahir dan kemudian ada untuk melindungi semua pihak dalam hubungan industrial. Yang saya maksud di dalam ini adalah aktor-aktornya. Baik, kawan UGM, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang hubungan industrial dan kemudian perkembangannya dan juga hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagi kawan UGM yang ingin mendalami hubungan industrial Pancasila, silakan untuk mempelajarinya lebih lanjut dan kemudian bisa diterapkan di pekerjaannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.